warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadillah Tahir dengan NIM 222-0203-8862084041 jurusan Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Usman SAG MAG mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi hakikat dan karakteristik kompetensi. Dalam pendidikan, terdapat dua jenis standar kompetensi, yaitu standar akademis dan standar kompetensi. Standar akademis merefleksikan pengetahuan dan keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik. Sedangkan standar kompetensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya. Standar kompetensi pendidikan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dari standar akademis yang harus dicapai. Seringkali diterapkan secara seragam bagi peserta didik tanpa memperhatikan perbedaan individu, baik kemampuan kecepatan belajar maupun konteks sosial dan budaya. Penerapan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dapat mengurangi penyimpangan dan mengeliminasi salah tafsir dalam implementasi kurikulum. Mereka juga mengkategorikan kompetensi ke dalam dua bagian, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi pembeda. Kompetensi dasar adalah karakteristik esensial. Biasanya, pengetahuan atau keterampilan dasar seperti kemampuan membaca yang seseorang butuhkan untuk menjadi efektif dalam suatu pekerjaan, tetapi bukan untuk membedakan pelaku superior dari rata-rata. Kompetensi pembeda membedakan pelaku yang superior dari yang biasanya. Selanjutnya yaitu karakteristik kompetensi. Spencer membagi 5 karakteristik kompetensi. Pertama, motif. Motif adalah sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan, yang menyebabkan sesuatu. Contoh, orang termotivasi dengan prestasi akan mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab melaksanakannya. Kedua, sifat. Sifat adalah karakteristik fisik tanggapan konsisten situasi atau informasi. Contoh, penglihatan yang baik adalah kompetensi sifat fisik bagi seorang pilot. Begitu halnya dengan kontrol diri emosional dan inisiatif lebih kompleks dalam merespon situasi secara konsisten. Ketiga, konsep diri adalah sikap, nilai, dan image diri seseorang. Contohnya, kepercayaan diri. Kepercayaan dan keyakinan seseorang agar ia menjadi efektif dalam semua situasi adalah bagian dari konsep diri. Yang keempat, pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang seseorang miliki dalam bidang tertentu. Contoh, pengetahuan ahli bedah terhadap urat syaraf dalam tubuh manusia. Yang kelima, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental. Contoh, kemampuan fisik adalah keterampilan programmer komputer untuk menyusun data secara beraturan. Sedangkan kemampuan berpikir analitis dan konseptual adalah berkata dengan kemampuan mental atau kognitif seseorang. Itulah tadi materi pembelajaran yang sempat saya sampaikan mengenai hakikat dan karakteristik kompetensi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.